Sebagaimana baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah bersama Muhajirin, bersama Ansor, bersama Yahudi, bersama orang yang berlainan agama juga dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Teman-teman netizen di kota-kota dalam maupun di luar negeri yang berbahagia, pada pagi yang sangat cerah ini kita sudah memasuki tanggal ke-8 Agustus ya. Tanggal ke-8 Agustus artinya puluhan tahun yang lalu pada tanggal 8 Agustus Indonesia itu juga sedang dalam mempersiapkan kemerdekaannya. Nyawa dipertaruhkan, darah dipertaruhkan, harta dipertaruhkan, segalanya dipertaruhkan oleh Indonesia ini untuk hidup dalam kemerdekaan bebas dari penjajahan asing. Akhirnya Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kita ingat apa tidak? Sekarang kita hidup di alam Indonesia dengan situasi cukup baik. Bekerja mungkin tidak sempurna, akan tapi alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan diri dan keluarga. Berkarir juga demikian. Berkeluarga juga demikian. Fasilitas banyak sekali yang sudah diselenggarakan, yang sudah diupayakan oleh pemerintah, oleh negara. Dalam kondisi semacam ini, maka sangat pantas sekali sebagai orang yang beriman kita untuk mensyukuri kemerdekaan ini, utamanya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun ini 2020. Nah, dalam rangka mensyukuri kemerdekaan ini, maka Himasal, Himpunan Alumni Santri Lirboyo Kota Kediri, Jawa Timur, yang menghimpun ribuan alumninya bersama NU Online melakukan kegiatan bersama, yaitu khataman fikih kebangsaan. Fikih kebangsaan yaitu pengembangan atau meneguhkan wawasan Islam, meneguhkan kajian, meneguhkan Islam yang berwawaskan kebangsaan. Ini sangat penting dalam konteks sekarang. Kenapa fikih kebangsaan ini akhirnya muncul ke publik? Dikarenakan memang situasi, kondisi sosial kemasyarakatan, masyarakat politik ini menuntut fikih kebangsaan ini untuk muncul. Bagaimana kita ingat sebagai sebuah bangsa, minimal ada 4 tantangan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia yang akhirnya membutuhkan sikap. Kiai harus bersikap, pesantren harus bersikap, santri harus bersikap, masyarakat juga harus sama-sama bersikap agar kita tetap bisa hidup dalam persatuan bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, minimal ada 4 hal yang sedang kita hadapi saat ini. Pertama, kondisi geopolitik. Bagaimana kita menyimak antara Amerika sebagai negara adik kuasa bersama Cina dan negara-negara lain yang sebagai kompetitornya berlomba-lomba untuk menguasai dunia, menguasai ekonomi, menguasai secara militer, menjadi militernya dunia dan yang lain sebagainya. Yang menjadi korban adalah negara-negara yang lemah, negara-negara yang belum kuat. Termasuk sebagaimana kita simak bagaimana kemunculan ISIS di Timur Tengah, bagaimana gejolak-gejolak yang terjadi di Timur Tengah dan belahan dunia lainnya,
tiada lain, tiada bukan juga berkaitan dengan kondisi geopolitik, kondisi politik global yang ada di dunia saat ini. Semuanya konflik. Banyak konflik di dunia ini sudah carut marut sampai bingung orang itu mau menyelesaikan konflik yang ada di dunia ini mulainya dari mana. Nah, minimal kita tahu itu sehingga kita tidak latah hanya berdasarkan ayat sepenggal, hadis sepenggal, akan tetapi ikut-ikutan justru meramaikan konflik tersebut atas nama Islam, tapi justru membuat dunia menjadi semakin kacau. Minimal lingkungan kita menjadi semakin kacau. Ini pertama adalah kondisi geopolitik yang semacam ini. Dan perubahannya sangat drastis. Yang kedua, konflik-konflik yang ada di luar negeri itu pada faktanya coba diimpor ke Indonesia, dimasukkan ke Indonesia. Atas nama agama lagi, atas nama ayat Al-Quran lagi. Sering saya sampaikan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum hukumnya Allah, faulaika humul kafirun. Maka mereka adalah kafir dan yang lain sebagainya, untuk meruntuhkan bangunan kebangsaan yang sudah sangat kokoh, yang sudah dibangun oleh para pendiri, founding fathers kita, para ulama kita, para pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita. Menyatakan dengan satu ayat bahwa Indonesia ini adalah negeri kafir, Pancasila tauhid, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya maka termasuk penolong-penolong tauhid, penolong-penolong kekafiran, dan boleh dibunuh. Nah ini kan repot ini, kalau bangsa Indonesia itu orang-orangnya sudah seperti itu kan repot. Nyata ini konflik-konflik di luar negeri mau diimpor ke Indonesia. Kita sudah menyaksikan berapa jumlah korban bom bunuh diri semacam itu karena terpapar oleh radikalisme ISIS dan semisalnya. Bagaimana Hizbut Tahrir meskipun di Indonesia dalam konteks sekarang ini belum sampai ke arah fisik, akan tapi sejarah di berbagai belahan dunia menunjuk bahwa Hizbut Tahrir ini juga kalau mendapatkan kesempatan maka akan menggunakan kekerasan. Bagaimana dengan gerakan-gerakan yang lain yang secara transnasional mencoba untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia untuk keluar dari kedisiplinan berbangsa dan bernegara, mencaci maki, menghina dan yang lain. Ini tantangan yang ada kita sekarang seperti itu. Kemudian suksesi kepemimpinan dalam kancah politik praktis tereksploitasi menjadi bahan bakar konflik. Masalah saja ini, yang ada ini masalah saja. Kita tahu ada cebong dan kampret. Sekarang ada bahasa kadrun. Ini harus selesai. Clear, kita ini bangsa Indonesia. Saya di Magelang, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Kairo, ada yang di Amerika. Semuanya, kalau semuanya itu ada tumpah darah Indonesia, lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, masih pakai visa Indonesia, maka semuanya sama, abnaul auton, sama-sama anak bangsa. Boleh kita beda politik, boleh kita beda, bisa kita beda agama, boleh kita beda hobi, boleh kita beda pilihan tokoh dan yang lain sebagainya. Akan tetapi selama kita itu abna'u autani Indonesia, abna'u watani Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia, maka kita harus sepakat satu, yaitu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi faktanya politik praktis yang semestinya itu adalah as-siyasah, maka yakunu fi'lan aqrabu ilal falah wa ab'ada anil fasad. Mestinya politik ini digunakan untuk mendekatkan masyarakat kita, masyarakat, warga negara, tetangga kita, diri kita sendiri, untuk menuju kondisi yang lebih baik, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan, baik secara pendidikan. Dalam situasi pandemi semacam ini, maka baik secara kesehatan. Bagaimana masyarakat ini sehat, imunnya kuat dan yang lain sebagainya. Akan tapi kita simak Pilpres kemarin, pembelahannya sudah
Subhanallah, ada episode cebong dan kampret, kemudian kadrun dan semisalnya. Kita harus selesai ini, semestinya kita harus selesai. Kita harus selesai. Kemudian yang keempat berikutnya, aksi-aksi anarkis, intoleran, sikap anti pemerintah, adu domba dengan penyebaran hoax, kan macam-macam. Sudah kita lakukan semua kan itu. Sebagai anak bangsa maksudnya. Sebagai anak bangsa kan kita sudah melewati semua itu. Ini adalah tantangan-tantangan nyata yang kalau tidak kita selesaikan, apalagi di musim pandemi semacam ini, maka sebagai bangsa, kita sama-sama sebagai abna'u watani Indonesia, sebagai anak bangsa, kita akan rugi. Rugi untuk diri kita, rugi untuk masa depan anak-anak kita, generasi-generasi bangsa berikutnya. Juga kita sangat malu terhadap para pahlawan, para kiai, para ulama, para pejuang yang sudah mengorbankan semuanya untuk hidup yang lebih baik dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Malu apa tidak malu kita itu. Nah, tantangan-tantangan fakta semacam ini, konflik-konflik yang berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, ini adalah sebuah fakta yang akhirnya membawa dampak. Dampak utamanya pertama, panasnya hubungan antar anak bangsa. Bagaimana kita dengan beda partai politik, beda dengan pilihan cara beragama, beda kemudian rasial, beda suku, beda adat istiadat, dijadikan alasan untuk kita bertengkar dengan orang lain. Kalau sedemikian rupa, maka terjadi kalau konflik hubungan antar anak bangsa, apapun itu alasannya sekali lagi, maka apalagi yang sekarang yang dalam situasi politik, dalam konteks politik, maka yang akan terjadi adalah instabilitas politik. Bagaimana kita ingat demo berkali-kali di Jakarta. Kemudian saya waktu itu kebetulan dipanggil oleh beberapa kiai secara kolektif untuk bagaimana bermusyawarah bahwa demo yang semacam itu kalau sampai merusak, sampai ada yang mati, itu sudah di luar akhlak Islam. Meskipun pakai jilbab, meskipun pakai atribut-atribut agama, tapi kalau sudah demo dengan merusak sampai terjadi kebakaran dan yang lain sebagainya, tidak bisa mengendalikan diri, maka itu sudah di luar nilai akhlakul Islam. Kita ingat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal umpamanya dihasut oleh tokoh-tokoh agama di kota Baghdad pada waktu itu untuk melawan pemerintah. Akan tapi Imam Ahmad, satu-satunya tokoh yang saat itu belum terpapar oleh radikalisme di Baghdad, maka akhirnya bersikukuh tidak mau menolak secara tegas dan menyatakan bahwa cara-cara melawan pemerintah semacam itu merupakan hadza laisa bisawab, itu tidak benar, hadza khilaful athar, itu bertentangan dengan teladan-teladan yang kita terima dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kita kupas ke depannya dalam 4 hari ini. Kemudian kalau sudah instabilitas politik, untung kemarin itu bisa diredam dengan pendekatan-pendekatan politik dan pendekatan-pendekatan yang lain. Akhirnya terjadi disintegrasi bangsa. Kita ingin Indonesia ini bubar saat hari ini. Nanti siang, habis Jumatan, kita ingin Indonesia itu bubar. Ingin apa enggak? Enggak ingin kan? Tidak ingin. Kita ingin Indonesia ini saat ini kita tidak bisa rebahan sambil berjuang karena stay at home, kan gitu. Ingin dah kita Indonesia bubar. Kita ingin anak-anak kita itu tidak bisa sekolah, tidak bisa madrasah, tidak bisa mengaji, tidak bisa mengejar prestasi. Ingin apa tidak? Tidak. Sama tidak. Kita ingin listrik kita padam. Internet kota ini bisa tersedia, fasilitas komunikasi ini bisa mudah diakses oleh kita. Kemudian kita ingin semuanya itu berhenti
Sekarang saja HP-nya mati 3 hari saja, 1 jam saja sudah bingung bagaimana cari charger, bagaimana cari kuota, utang lagi. Macam-macam. Nah, kenyamanan, keamanan, inilah yang dipertahankan oleh para ulama, yang dipertahankan oleh para kiai-kiai, yang dipertahankan oleh banyak masyarakat yang mempunyai kesepemahaman yang sama, mempunyai keistiqomahan yang sama, mempunyai konsistensi yang sama untuk menyatakan NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah upaya final dari perjuangan membentuk negara oleh bangsa Indonesia, termasuk umat Islam di dalamnya. Maka gerakan-gerakan ala khilafah seperti Hizbut Tahrir atau yang membela ISIS atau yang seperti mengkritik pemerintah secara frontal, tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai etika, yakinlah bahwa itu adalah pilihan-pilihan yang tidak akan tepat. Justru nanti kalau sampai puncaknya akan merugikan kita sendiri, akan menghancurkan kita sebagai satu bangunan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, karena situasi yang semacam itu, apalagi semuanya atau bahkan sering dibalut dengan jargon-jargon agama, dalil-dalil agama, simbol-simbol agama untuk memecah belah persatuan ini, maka sebagai elemen bangsa, Himasal, Himpunan Alumni Santri Lirboyo, terpanggil untuk berkontribusi secara nyata, memperkokoh semangat persatuan melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan, meneguhkan NKRI, Pancasila. Mana sih dalilnya? Kan gitu. NKRI Pancasila itu mana sih dalilnya? Kenapa wajib dipertahankan sampai titik darah penghabisan? Kalau tadi itu kan urusannya adalah urusan kita hidup nyaman, ya, dengan nyaman akhirnya bisa sekolah, madrasah, ibadah, berkarya, berprestasi dan yang lain sebagainya. Tapi konteks sekarang, karena semuanya itu dibalut dengan jubah agama, dibalut dengan dalil-dalil agama, dengan simbol-simbol agama, maka counter terhadap pemahaman-pemahaman yang tidak tepat seperti itu, propaganda-propaganda yang justru memecah belah di tengah masyarakat, maka juga harus dijawab dengan agama, dalil dengan dalil, Quran dengan Quran, hadis dengan hadis. Kalau ini support namanya. Kalau aluran listrik itu antara tempat yang dimasuki aliran listrik dengan cek yang dimasukkan, ini sama, support. Kalau pemahaman keagamaan yang keliru dihadapi dengan ekonomi, ya nanti keliru. Iya kan? Maka pemahaman keagamaan yang tidak tepat, maka perlu diberikan sandingan pemahaman yang tepat, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan metodologi atau cara-cara yang benar memahami Al-Quran dan hadis, yaitu melalui para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Di Indonesia, representasi ahli sunnah wal jamaah itu sudah sangat jelas, yaitu pesantren-pesantren besar, Lirboyo, Sidogiri, Sarang, Cipasung, dan pesantren-pesantren lain, tanpa menafikan, tanpa mengurangi apresiasi terhadap pesantren yang tidak bisa kita sebutkan. Demikian pula ada Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang konsisten, yang tanpa punya pertimbangan yang begitu ribet untuk menyatakan NKRI harga mati, Muhammadiyah dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai abna'u watani Indonesia, anak bangsa Indonesia, mari kita menjadi anak bangsa yang baik. Kalau bekerja yang baik, berpolitik yang baik. Kalau milih ormas yang baik, yang tidak membuat geger. Ormas yang kritis terhadap pemerintah,
akan tapi juga diimbangi dengan sikap dengan cara-cara yang sehat. Bukan hanya kritik saja, tapi justru membuat jadi masalah. Nah, problem. Nah, oleh karena itu, kita akan menjawab bagaimana NKRI ini harga mati. NKRI ini harga mati. Apa dalilnya? Bagaimana sejarahnya? Satu diantaranya. Indonesia 17 Agustus 1945. Merdeka dinyatakan oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi. 17 Agustus. Agustus, September, Oktober. Ini September, Oktober ini penjajah ternyata sekutu Belanda yang membonceng sekutu nikah. Mau masuk dan masuk ke Indonesia untuk menggagalkan bayi Indonesia yang baru berusia 2 tahun. 2 tahun. Agustus, September. Agustus selesai, September, Oktober. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Akhirnya para tokoh-tokoh bangsa bingung bagaimana ini mempertahankan Indonesia. Mau tidak mau sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober 45 yang menyatakan mempertahankan dan menegakkan NKRI menurut hukum agama Islam adalah wajib, termasuk salah satu kewajiban bagi tiap-tiap muslim dan jihad fisabilillah. Kita bayangkan waktu itu Indonesia, negara itu baru mau, ini yang jadi menteri siapa, sedang mau membentuk sistem, tapi sekutu penjajah ini sudah datang dulu. Sudah datang lagi ke Indonesia untuk merebut, menggagalkan kemerdekaan itu dalam usia Indonesia, bayi Indonesia berusia 2 bulan. Dengan tegas, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia atau Republik Indonesia merupakan jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, NKRI itu merupakan upaya final bagi perjuangan seluruh penduduk Indonesia termasuk umat Islam di dalamnya dalam mendirikan negara. Mungkin NKRI ini tidak ideal 100%. Mungkin NKRI ini tidak Islami 100%. Mungkin NKRI ini tidak sesuai dengan bayangan bernegara dari 200-an juta lebih orang Indonesia, warga negara Indonesia. Akan tetapi yang jelas, NKRI sejak 17 Agustus 1945 sampai sekarang hari ini 8 Agustus 2020 sudah kita nikmati barokahnya. Ya apa tidak? Ya kan? Sudah kita nikmati barokahnya. Kita yang kaya, maka kaya karena situasi yang aman terkendali di Indonesia. Kita yang pintar karena situasi yang aman terkendali kondusif di Indonesia. Kita yang enak hidupnya atau kurang enak lah, biasa-biasa hidupnya, kita biasa-biasa itu bisa menikmati hidup yang biasa-biasa itu juga karena situasi kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang stabil. Kalau kok tidak seperti itu, maka yang kaya juga tidak akan menikmati kekayaannya, yang pintar tidak akan menikmati kepintarannya karena harus berjuang, kan seperti itu. Apalagi yang hidupnya biasa-biasa saja, apalagi yang hidupnya miskin. Maka kalau sampai Indonesia ini bubar, hidup kita sama-sama akan susah. Maka jangan percaya sekali lagi dengan orang-orang, dengan orang yang suka mengeluarkan propaganda berdasarkan Quran, berdasarkan sepenggal hadis, menyatakan tidak sepakat dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berikutnya, NKRI adalah negara yang sah menurut hukum Islam. Kalau tidak sah menurut hukum Islam, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 tidak mungkin mengeluarkan resolusi jihad, sehingga arek-arek Surabaya, warga negara Indonesia, anak-anak bangsa pada waktu itu, entah itu berangkatnya pakai alat-alat dapur, pakai senjata seadanya, berani melawan penjajah pada waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik
Indonesia. Kiai turun, ulama turun, santri turun, masyarakat turun. Nah, itu untuk mengusir penjajah pada waktu itu. Nyawa menjadi taruhannya. Sah menurut agama Islam yang menjadi wadah berkiprah melaksanakan dakwah yang akomodatif dan selektif serta bertakwa sesempurna mungkin, tidak usah mencari atau membuat negara yang baru, kata atau dawuhnya Kiai Haji Ahmad Siddiq Rois Am PBNU pada periode 80-an. Fakta kan, selama puluhan tahun mulai 1945 sampai 2020, kita bisa nggak bertakwa di Indonesia ini? Bisa. Bisa bertakwa. Kita bisa nggak berdakwah di Indonesia ini? Bisa berdakwah. Kita bisa nggak mengamalkan ajaran Islam selama puluhan tahun itu di Indonesia? Bisa. Bahkan yang beragama secara keliru saja bisa di Indonesia. Iya kan? Yang khilafah itu, yang NKRI bersyariah, nanti tahu syariahnya yang mau dipakai mana masih bingung. Ya, kurang syariah, no problem. Sempurnakan. Tapi wadahnya tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita ormas harus nyata-nyata mencantumkan ADRT legal formal, menyatakan diri kami Pancasila, kemudian kami sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan pelin-pelan. Katanya Islam, katanya begini, katanya begitu. Perjuangan, kebangsaan dan yang lain sebagainya. Tapi faktanya untuk menyantumkan Pancasila sebagai asas organisasi tidak mau. Lah ini menjadi pertanyaan besar. Jadi pertanyaan besar. Tapi kalau kita mengikuti mayoritas ulama di Indonesia ini, ulama-ulama pesantren yang setiap harinya puluhan tahun sepanjang hidupnya untuk syiar agama Islam, untuk mendidik anak-anak bangsa, maka kita akan tahu jawabannya. Ya, Indonesia ini adalah harga mati. Indonesia adalah bentuk negara yang final, bagaimana kita gunakan sebaik mungkin. Yang Islam alhamdulillah beriman, diteruskan keimanannya, ketakwaannya dibangun terus. Yang tidak beriman karena tidak mungkin di dunia ini semuanya adalah Islam, di Indonesia ini semuanya adalah Islam, maka bagaimana kita hidup secara berdampingan, secara yang baik. Sebagaimana baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah bersama Muhajirin, bersama Ansor, bersama Yahudi, bersama orang yang berlainan agama juga dengan baik. Nah, itu bagaimana? Oleh karena itu, kalau kita itu sadar betul dengan nikmat besar berupa keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dulu hingga sekarang saat ini, meskipun di tengah pandemi, maka kita akan sadar bahwa kita itu masing-masing mempunyai tanggung jawab kebangsaan, baik dahulu, sekarang, hingga masa yang akan datang. Dahulu apa tanggung jawab kita? Secara sejarah kita mempunyai warisan legasi yang sangat besar berupa bangsa Indonesia oleh para pendahulu-pendahulu kita, maka harus kita rawat ini. Sekarang apa? Sekarang kalau tidak percaya agama, minimal mesti percaya atau mesti berminat untuk hidup dengan hidup yang nyaman. Bagaimana hidup yang nyaman? Hidup dalam negara yang aman. Sekarang bagaimana? Masa depan kita juga harus memikirkan anak cucu kita untuk hidup secara nyaman, secara baik, secara berkembang, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam negeri Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kalau kita mengikuti cara-cara yang sehat dalam berbangsa dan beragama yang diteladankan oleh para kiai-kiai di Nahdlatul Ulama. Secara resmi hal ini menjadi keputusan Muktamar ke-29 di Sipasung, Tasikmalaya 14 Desember 1994 yang menyatakan bahwa NU mempunyai tanggung jawab kehidupan kebangsaan dan kenegaraan baik dahulu, sekarang maupun masa yang akan datang. Nah,
Loh, mana dalilnya? Katanya tadi ada Quran, ada hadisnya. Mana yang menyatakan bahwa kita itu harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Banyak. Di antaranya adalah Ali Imran ayat 103. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Satu frase saja dari ayat yang cukup panjang ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian, biasanya dimaknai dengan tali Allah, jami'an, semuanya kalian, tiada yang terkecuali. Wala tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Jelas ya? Allah memfirmankan kita harus memegang teguh hablillah yang biasa dimaknai dengan agama Allah seluruhnya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Bagaimana pemahaman ayat ini? Tidak bisa kita memahami secara sendiri-sendiri. Harus dikembalikan kepada ahli tafsir. Harus dikembalikan kepada ulama yang membidangi ilmunya. Maka di sana ada tafsir banyak. Di antaranya at-tafsir al-Baghawi. Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan hablullah ini adalah jamaah, kolektivitas. Wa qala alaikum bil jamaah fa innaha hablullahilladzi amarallahu bihi. Yang dimaksud dengan hablullah di sini adalah jamaah. Jamaah inilah yang diperintahkan Allah untuk kita pegangi. Wa innama takrahuna fil jamaah wa ta'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Tidak adanya idealitas, tidak adanya banyak kekurangan yang bersama-sama jamaah, bersama ketaatan, itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam pertikaian. Mungkin kita tidak senang Indonesia ini seperti ini. Masih kurang, masih banyak yang korupsi, masih pembelaan terhadap ekonomi kerakyatan masih kurang. Pemerintah juga dianggap kurang adil dan yang lain sebagainya. Meski situasi yang semacam itu lebih baik daripada kita menginginkan pecah belahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tadi resikonya. Nah, tafsir Al-Baghawi juz 2 Ma'alimut Tanzil. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi juga demikian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baik dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau dari para sahabat-sahabat ahli tafsir yang lain, semuanya menyatakan pemaknaan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, redaksinya berbeda-beda akan tetapi substansinya sama. Wal ma'na kulluhu mutaqaribun mutadakhilun fa innallaha ta'ala ya'muru bil ulfah. Allah pada ayat ini intinya, meskipun para ulama itu menyampaikan maksudnya begini, redaksinya, perkataan ulamanya ini berbeda, akan tapi secara prinsip sama, yaitu Allah memerintahkan yang paling utama dalam ayat ini adalah bil ulfah, untuk saling menyayangi antar satu dengan yang lain, untuk rukun antar satu dengan yang lain. Wa yanha 'anil furqah, dan Allah sangat melarang terjadinya pecah belah di tengah masyarakat, di tengah umat. Fa innal furqa halakah wal jamaah najah. Maka jelas orang yang berakal, orang yang tidak beragama pun ateis, apalagi yang beragama, akan memahami bahwa fa innal furqa halakah. Orang itu kalau cerai berai itu rusak-rusak. Ya enggak? Rusak-rusak. Keluarga kecil cerai berai rusak-rusak. Negara bangsa cerai berai rusak-rusak. Wal jamaah najah, akan tapi dengan persatuan, dengan kebersamaan, dengan kolektivitas di tengah perbedaan yang ada, maka najatun, akan membawa kesuksesan. Boleh kita berbeda, sekali lagi, boleh kita berbeda minat, bisa kita berbeda pilihan politik, bisa kita berbeda pilihan agama,
Bisa kita berbeda asal usul, akan tapi bagaimana perbedaan itu kita ramu menjadi ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmah, jangan sampai membuat kerusakan. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 5 halaman 240 sampai 241 secara tegas menyatakan setelah menyampaikan hadis ikhtilafu ummati rahmah ini, wa innama ma'anallahu ikhtilafan huwa sababul fasad. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbedaan-perbedaan huwa sababul fasad, yang menyebabkan kerusakan. Kalau kita berbeda politik, kalau kita berbeda pilihan agama, kalau kita berbeda macam-macam, itu sebenarnya no problem, asalkan perbedaan, kemajemukan, pluralitas yang faktanya ada yang kita punyai bersama sekarang ini, asalkan selama itu bukan huwa sababul fasad yang menyebabkan kerusakan, maka itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari pemaknaan semacam ini kita bisa mencatat Allah memerintahkan persatuan dan jelas-jelas melarang perpecahan. Yang dilarang dari perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah perbedaan-perbedaan yang menyebabkan kerusakan, yang membuat kekisruan di tengah masyarakat. Maka kita lihat saja. Ayo, siapa yang sukanya rusuh? Ayo, siapa yang sukanya membuat situasi tidak kondusif, membuat masalah di tengah masyarakat? Maka, tapi tidak perlu kita keluar-keluar, cuma ambil sikap. Saya tidak bisa mengikuti orang seperti itu. Saya tidak bisa mengikuti kelompok yang seperti itu. Bisanya saya mengikuti kelompok yang bagaimana secara bersama-sama ini konsisten menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk sholat kita, untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Cuma ayatnya cuma satu itu, banyak. Banyak. Bukan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu saja. Ali Imran ayat 103. Masih ada banyak. Di antaranya lagi Al-Anfal ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara tegas dalam ayatnya, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Nah, kita sering mendengar wasbiru innallaha ma'as sabirin, tapi tidak dengar penggalan ayat berikutnya. Ayat berikutnya apa? Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Satu, sebagai orang yang beriman itu kita harus taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada utusannya baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala tanaza'u, dan janganlah kalian itu berbantah-bantahan, jangan kalian itu berkonflik. Karena apa? Dalam sebuah bangsa yang berkonflik, wa tadhhaba rihukum, maka kekuatan kalian, maka mentalitas kalian, wa tadhhaba rihukum, akan hilang. Wasbiru, maka sabarlah dalam ketaatan, sabarlah dalam ketaatan kita terhadap Allah dan Rasulnya, sabarlah kita untuk menahan tidak berkonflik dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini yang menyebabkan kehancuran. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Lagi-lagi tidak bisa kita memaknai ayat Al-Quran ini kalau tidak kembali kepada ahli tafsirnya. Kita tidak bisa servis HP kita yang sedang rusak itu kepada bukan tukang servis. Semuanya harus proporsional. Dalam beragama pun harus proporsional. Ada Al-Imam Abul Hayyan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit juz 4 halaman 499, hampir 500. Dalam menafsirkan ayat ini, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, li'annahu yatasabbabu 'anit tanazu' al-fashal wa huwa al-hur wal jubnu 'an liqa'il aduwi wa dhihabud daulah bistila'il aduwi. Tambah semakin jelas ini yang disampaikan tafsir Al-Imam Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Muhit juz 4 halaman
499 jelas menyatakan, beliau menyatakan anjuran, bukan anjuran lagi ini, perintah atau larangan Allah, wala tanaza'u, kita dilarang berkonflik yang tidak penting-penting itu, fatafsalu wa tadhhabari hukum, dan kalian mentalitas kalian akan jatuh, wa tadhhabari hukum, fatafsalu wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabari hukum. Maksud dari tanazu' li'annahu yatasabbabu 'anit tanazu', konflik yang tidak penting itu al-fashal. Karena kalau kita sudah berbantah-bantahan, kalau sudah berkonflik, kalau kita itu sudah antar satu dengan yang lain ini sudah saling serang, maka yang akan terjadi dalam sebuah bangsa adalah al-fashal. Mental bangsa itu akan runtuh. Wal jubnu, mereka akan menjadi penakut. Keberanian, patriotisme, kalau kita itu sudah sering konflik dengan saudara sendiri, maka di hati ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jubnu an liqa'il adwi, takut menghadapi musuh-musuh yang benar sebenarnya, wa dhihabud daulah bistila'il adwi, dan hilangnya negara bistila'il adwi, dengan dijajah oleh musuh. Ya, kita dengarkan divide et impera. Kita ingat pelajaran sejarah kita waktu dulu di SD. Jadi kan, kenapa Indonesia itu belum kunjung-kunjung merdeka pada waktu itu? Di antaranya ada politik divide et impera, antara tokoh yang satu, namanya raja yang satu dengan raja yang lain, penguasa lokal yang satu dengan pemimpin lokal yang lain, diadu domba oleh Belanda. Nah sekarang kita mau diadu domba lagi. Meskipun pakai ayat Al-Quran, meskipun pakai hadis, meskipun pakai jubah, jangan percaya. Jangan percaya. Kita harus sama ini. Frame kebangsaannya harus sama ini kalau hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Kecuali kita akan menjadi bangsa yang mentalnya inferior. Mentalnya mental kerupuk. Tidak mempunyai mental. Maka ya silahkan tanaza'u fatafsalu wa tadhhabari hukum, tidak akan mempunyai jiwa patriotisme membela negeri sendiri. Banyak enggak yang seperti itu di Indonesia? Di media sosial banyak. Nah, oleh karena itu sangat wajar dalam sebuah hadis ini riwayat Al-Qadha'i, statusnya dhaif, benar dhaif, akan tapi walakin lahu syawahid, banyak hadis yang pendukung yang semisalnya menyatakan secara lugas baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jamaah rahmah wal furqah azab. Kolektivitas berjamaah itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wal furqah, dan bercerai-berai itu azabun, merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pengen siksa atau pengen rahmah? Nah, pengen aman atau pengen geger, kan gitu. Pengen senang atau pengen susah, pengen selamat atau pengen tidak selamat, kan pengen selamat. Maka al jamaah rahmah wal furqah azab. Kalau ada yang mempraktekkan, mempermasalahkan hadis ini karena statusnya dhaif, meskipun ada walakin lahu syawahid, ada syahidnya, maka janganlah anggap ini hadis, akan tapi coba secara nalar sehat, masuk akal apa tidak kalau al jamaah rahmah wal furqah azab, bahwa persatuan itu membawa kerahmatan, sementara pertikaian, pecah belah itu membawa kehancuran atau membawa azab. Nah, dalam konteks global, maka kita akan ingat pada mulai 2010 terjadi Arab Spring, musim semi Arab, di mana negara-negara Arab hancur dengan munculnya ISIS itu, Irak, Damaskus, dan yang lain sebagainya, Suriah, Yaman sampai sekarang belum kondusif, pecah jadi dua ini Yaman. Kondisinya seperti apa mereka? Nah, sampai-sampai ulama-ulama internasional dari negeri-negeri konflik itu mengharuskan diri untuk datang ke Indonesia. Sowan Habib Lutfi, sowan PBNU, mereka benar-benar pesan, ada Syekh Adnan Al-Afyuni, ada Dr. Taufik Ramadan Buti, ada ulama-ulama yang lain datang ke Indonesia, minta tolong Indonesia ini dijaga. Di belahan dunia ini negara Islam terbesar penduduknya di Indonesia.
situasi yang ada di Indonesia, banyak konflik dan yang lain sebagainya harus diselesaikan kalau mau Islam ini tetap lestari hingga yaumil qiyamah. Mereka sowan ke Indonesia sambil, kalau bahasa anak gaul kita sekarang ya curhat lah, jangan sampai Indonesia kayak kampung saya, jangan sampai Indonesia kayak negeri saya di Irak, jangan sampai negara Indonesia kayak negara saya hancur di Syria dan tempat-tempat yang lain. Sama, dalilnya apa yang dipakai? Kata Syekh Adnan Al-Afyuni, mufti Damaskus, beliau menyatakan dalam Al-Alaqah Bainad-Din wal Watan, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berbantah-bantahan, fatafsalu sehingga kalian bercerai-berai, wa tadhhaba rihukum sehingga kalian hilanglah mentalitas kalian sebagai sebuah bangsa yang besar. Wa akhtaru ma yuhaddidu, setelah menyampaikan ayat ini, beliau secara tegas menyatakan wa akhtaru ma yuhaddidu wahdatil autan al-inhiraf ila afkarin gharibatin musawwahatin tad'u ila takfirin nas wa i'tibarihim a'daan mimma yusrahu qatluhum wa qitaluhum. Di antara pengalaman Suriah ini, pengalaman Syria, di antara yang menyebabkan sebuah bangsa ini hancur, kalau itu adalah negara yang dihuni oleh mayoritas penduduknya adalah Islam, itu adalah ma yuhaddidu wahdatil autan al-inhiraf ila afkarin gharibatin musawwahatin ila akhirih, yaitu yang paling menghancurkan sebuah bangsa ketika bangsa itu adalah mayoritas penduduknya adalah Islam, itu adalah mulai munculnya pemikiran-pemikiran yang asing yang mudah menyalahkan di tengah masyarakat, tad'u ila takfirin nas, yang mengafir-ngafirkan umat Islam itu sendiri, wa'tibarihim a'daan, dan menganggap umat Islam yang tidak sama dengan mereka itu a'daan sebagai musuh, mimma yusra'u qatluhum wa qitaluhum, yang disyariatkan menurut perspektif mereka untuk dibunuh dan diperangi. Ada nggak di Indonesia? Saya bedah buku fikih kebangsaan ini di Bali pada hari Minggu. Bedah buku belum dimulai, saya sedang ngopi bersama tuan rumah di Surabaya, meledak bom bunuh diri di 5 titik. Dita dan teman-teman itu geger di Bali ini, umat Islam akhirnya itu kelakuannya orang Islam, itu kelakuannya saudara-saudara kamu. Padahal kita itu nggak tahu siapa itu yang membunuh diri itu. Nah, ini yang terjadi semacam itu. Mereka itu meledakkan bom bunuh diri di Sarinah, di Bali, di mana itu namanya, di Surabaya dan di tempat-tempat lain, bahkan di Cirebon itu di Masjid Polres Cirebon saat orang mau, polisi dan jamaah umat Islam di situ sedang sholat Jum'ah kayak begini ini nanti siang, selesai khutbah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, duar, meledak. Ada orang Islam dengan dalih Al-Quran, dengan dalih hadis, memakai rompi isinya bom, meledakkan diri di tengah masjid orang yang sedang berjamaah. Alasannya apa? Alasannya polisi itu adalah tauhid. Polisi itu adalah perangkat negara tauhid kekafiran. Karena mereka tidak, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka tidak berhukum dengan hukumnya Allah, tapi pakai Pancasila, pakai Undang-Undang Dasar 1945. Ini persis nih yang terjadi di Suriah sana. Fayasbahu al-akh aduwan li akhihi wal jar aduwan li jarihi. Kalau sudah muncul pikiran-pikiran takfir yang semacam ini, mengafirkan orang-orang yang berbeda dengan dia padahal satu agama Islam, maka kita tunggu, atau sekarang sudah kita simak, fayasbahu al-akh, maka saudara akan menjadi aduwan li akhihi, menjadi musuh bagi saudaranya, wal jar aduwan li jarihi, tetangga akan menjadi musuh bagi tetangganya. Terjadi tidak sekarang? Orang yang suka mengafir-ngafirkan itu akhirnya menganggap saudaranya adalah musuh. Bahkan di satu kasus orang tuanya itu dikafir-kafirkan, dianggap musuh karena tidak sesuai dengan pemahaman agama si anaknya. Ini kurang ajar betul ini anaknya ya. Kalau sudah begitu, sudah kita saksikan kan sama yang ada yang mudah mengafirkan, kemudian menjadi musuh, menganggap musuh terhadap tetangga, terhadap saudara. Maka fayasbahu abna'u
baladil wahid jama'atan wa fayasbahu abnaul baladil wahid jama'atin mutasari'atan mutaqatilatan tataqarrabu ila Allah biqatli wa safki dima wa laysa dzalika minad-din fi syai'. Kalau sudah seperti itu maka tunggu anak-anak bangsa ini menjadi kelompok-kelompok kecil, yang satu menyalahkan yang lain, yang satu mengafirkan yang lain, membid'ahkan yang lain dan yang lain sebagainya. Kalau sudah jadi kelompok-kelompok kayak begini ini, tunggu saja waktunya, tunggu tinggal nunggu senjata, maka mereka akan menjadi terkelompok, terpolarisasi, jama'atin menjadi beberapa kelompok yang akan saling serang satu dengan yang lain. Tataqarrabu ilallah biqatli wa safki dima wa laysa dzalika minasy fi syai'an. Tunggu tinggal menunggu senjata, pasokan senjata saja. Mereka di hati sudah berkeyakinan itu meskipun saudara, meskipun ayah, meskipun tetangga adalah musuh yang harus dibunuh bilqatli wa safki dima. Dan dalam membunuh, dalam membinasakan, dalam mengganggu tangganya ini, itu merupakan dalam perspektif mereka tataqarrabu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Walaysa minad dzalika minad-din fi syai'. Padahal itu bukan bagian dari agama sekali. Itu keliru banget dalam agama. Nah, makanya kita wajar. Ada orang kayak pelaku bom bunuh diri itu, mereka yakin betul akan mendapatkan surga, menjadi pengantin langsung ke surga. Karena apa? Karena pemahaman-pemahaman yang takfiri semacam ini, kemudian di hati itu saya meledakkan diri di tengah kerumunan massa, di tengah orang yang berjamaah, itu di hati itu sudah yakin, mempunyai keyakinan saya ini ibadah. Saya ini ibadah untuk menegakkan agama Islam. Kemudian meledakkan diri, meskipun saya mati, saya akan langsung ke surga. Meskipun mereka itu sedang sholat berjamaah, sedang sholat Jumat, tapi mereka itu adalah pendukung negeri tauhid, pendukung Pancasila, negeri kafir. Di hati sudah begitu, maka enteng saja, gitu loh maksudnya. Enteng mereka melakukan tindakan itu. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang keliru. Menjadi sangat penting sekali kita meluruskan pemahaman-pemahaman yang semacam ini dengan fikih kebangsaan. Fikih kebangsaan itu merupakan produk resmi dari Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Himasal. Sesepuhnya almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Ada Kiai Gusmus atau Mustafa Bisri, ada Kiai Said Akil dan yang lain sebagainya, dengan kiai-kiai sepuh yang lain, masyayikh Lirboyo, alumni Lirboyo, semuanya itu merasa berkepentingan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman-pemahaman keagamaan yang sering dihadap-hadapkan dengan negara ini harus diselesaikan. Maka bagi teman-teman netizen sangat penting sekali untuk mengakses fikih kebangsaan ini. Bisa dengan membaca-baca di media sosial. Saya rekomendasikan NU Online, Aswaja Muda dan yang semisalnya, buku-buku yang menguatkan Islam berwawasan kebangsaan. Di antaranya adalah fikih kebangsaan merajut kebersamaan di tengah kebinekaan. Ini produk Himasal, Himpunan Alumni Santri Lirboyo. Sudah dibahas masailkan, kemudian dirapikan dalam buku jilid 1. Ada jilid 2, fikih kebangsaan. Jilid 2, menebar kerahmatan Islam. Bagaimana sih kita memahami Islam itu sebagai rahmat? Bagaimana sih ada sebagian orang memahami Islam itu malah sebagai ancaman bagi masyarakat? Itu harus diluruskan, di situ ada. Kemudian ada fikih kebangsaan jilid 3 yang nanti pada 17 Agustus jam 1 siang pas hari proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia akan di-launching secara live di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri bersama tokoh-tokoh nasional, diantaranya Profesor Mahfud, Prof. Tito Karnavian, Prof. Nadir Shah Hussein dan Gusmus dan tokoh-tokoh yang lain. Karena apa? Mengapa tokoh-tokoh nasional ini mempunyai perhatian terhadap fikih kebangsaan? Karena yang fikih kebangsaan yang semacam inilah yang bisa menjawab secara ilmiah, secara dalil by dalil,
dari pemahaman-pemahaman keagamaan yang keliru yang membahayakan keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan dianggap remeh, ini sudah masuk di tempat-tempat strategis baik swasta maupun pemerintahan. Orang-orang berfaham yang semacam ini sudah banyak, terus terang kita sampaikan. Makanya fikih kebangsaan ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, penting sekali bagi kita. Kalau kita masih pengen hidup sehat, nyaman, enak, kayak situasi sekarang meskipun di tengah pandemi. Ya, ini Syekh Adnan Al-Afyuni dari Syria, dari Damaskus, datang sendiri. Mufti Suriah, Mufti Syafi'i di Suriah, datang ke Indonesia, ketemu dengan memerlukan diri untuk ketemu dengan ulama-ulama di Indonesia, berbagi pengalaman konflik yang ada di Syria, jangan sampai negeri ini pecah. Maka kalau Banser bilang NKRI harga mati, itu sebenarnya bukan Banser yang bilang begitu, akan tapi titipan kiai-kiai. Kiai, Banser, kamu bilang NKRI harga mati. Itu titipannya itu. Ya masa kiai-kiai di jalan-jalan kayak kan gak enak kan? Artinya konsepnya itu adalah konsep sebagaimana yang disampaikan oleh para kiai. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pamannya sudah jelas menyatakan dalam Muqaddimah Qanun Asasi juz halaman 23, fattafarruq sababud du'fi wal khidlan wal fasal fi jamil azman wa hiya mujlibatul fasad wa matiyatul kasad wa da'iyatul kharab wa dimar wa da'iyatul ari wasyatar. Dawahnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi halaman 23, beliau menyatakan perpecahan adalah menyebabkan kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman, bahkan pangkal kehancuran dan kebangkrutan, sumber keruntuhan dan kebinasaan, dan penyebab kehinaan dan kenistaan. Jadi NKRI harga mati berbunyi sekarang itu sudah ada aliran listriknya zaman dulu oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sudah dipasang listriknya itu, aliran listriknya. Saklarnya di mana? Saklarnya di tangan para kiai-kiai pesantren, di tangan para masyayikh Nahdlatul Ulama. Kalau sudah ada situasi dalam negara ini dalam kondisi genting, maka ulama tinggal cetet, memencet saklarnya, maka tentaranya para kiai, pasukannya para kiai, Banser, Ansor, dan para Nahdliyin, maka akan sendiko dawuh untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Karena jelas selain Quran, selain hadis dengan penjelasannya, selainnya dawuhnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari barusan, jika baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini nyata-nyata menyontohkan kepada kita untuk hidup bersama secara baik di lingkungan yang plural, di lingkungan yang majemuk, di lingkungan yang masyarakatnya berbeda-beda. Saya itu hafal sampai dalam As-Sirah An-Nabawiyah, ada Ibnu Ishaq, ada Ibnu Hisham, dan yang lain sebagainya. Beliau baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim ketika Nabi hijrah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadza kitabun min Muhammadin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidah min dunin nas. Secara ringkas, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesepakatan, ini kitab, ini tulisan dari Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nabinya Allah, antara yang mengikat perjanjian konsensus yang mengikat antara orang-orang yang Islam, baik yang dari suku Quraisy di Mekah maupun asli penduduk Yathrib, Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang waman tabi'ahum falahiqa bihim, dan orang-orang yang menyepakati perjanjian ini, maka mereka bersama-sama menjadi satu. Wajahada ma'hum, mempertahankan negeri Madinah dari rongrongan pihak luar. Innahum ummatun wahidah min dunin nas, mereka adalah satu bangsa yang satu di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu man tabi'ana min yahud fa inna lahu an-nasra wal uswah ghairu madlumin wala mutanasirina alaihim. Maka
Yang tidak beragama Islam, yang beragama Yahudi, mereka mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, ghairu madzlumin, mereka tidak dizalimi, wala mutanasirina alaihim, dan mereka tidak boleh diganggu. Indonesia, Pancasila, ada ungkapan dari teman itu, coba yang paling bisa diterima di Indonesia itu apa? Sesekali lah yang Kristen memberikan Injilnya kepada umat Islam. Ini Injil, laksanakan Injil. Mau apa enggak? Enggak mau. Yang Buddha menyerahkan kitab sucinya kepada yang Kristen, yang Katolik, yang Protestan. Ini diamalkan Buddha, enggak mau. Apalagi diberikan kepada kita, enggak mau. Pasti gegeran kalau begitu. Tapi coba yang diberikan itu coba diganti Pancasila. Coba Pancasila amalkan. Islam mau, Kristen mau, Buddha mau, Islam mau. Semuanya mau. Karena apa? Karena Pancasila ini sudah terbukti sejak 1945 sampai sekarang disepakati oleh semua penduduk Republik Indonesia yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda macam-macam, semua terwadahi dalam kalimatun sawa, yaitu kalimat yang sama-sama disepakati untuk hidup sebagai sebuah bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Sama sebagai baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di Madinah ada piagam charter, ada piagam Madinah yang bisa mengikat tidak hanya umat Islam, Muhajirin dan Ansor, akan tapi sebagai sebuah negeri Madinah ada Yahudi, ada pemeluk agama-agama lain. Sama. Mereka sama. Bebas menjalankan ajaran agama mereka dan yang lain sebagainya. Bebas melakukan aktivitas ekonomi, bebas melakukan aktivitas pendidikan dan yang lain sebagainya. Dan inilah yang dicontoh oleh para kiai-kiai di Indonesia. Masa begini saja nggak paham, harus diulang-ulang. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar menikmati rahmat Allah berupa negeri Indonesia yang telah kita gunakan untuk hidup ini, untuk tidur, untuk makan, untuk bekerja, untuk beraktivitas dengan menjaga keberlangsungannya. Jangan mudah tersulut oleh konflik, jangan mudah terprovokasi meskipun itu atas nama simbol-simbol agama. Bahkan Habib Zain bin Yahya, ulama Syria, salah satu rekannya dari Syekh Adnan Al-Afyuni juga berpesan ketika silaturahim ke Indonesia, tepatnya di Habib Lutfi Pekalongan. Beliau menyatakan pengkhianat bangsa jauh dari agama, jauh dari Tuhannya. Pengkhianat bangsa adalah pengkhianat terhadap Allah, Rasul, para pendahulu dan rakyat banyak. No, tambah jelas itu. Itu yang menyatakan Habib ini. Habib Zain bin Yahya, orang Syria, datang ke Indonesia, ke Habib Lutfi, ke ulama yang lain, bertemu para ulama untuk sharing situasi kondisi dunia, termasuk yang kehancuran yang terjadi di Jazirah Arab dan kondisi di Indonesia yang juga disulut konflik-konflik berbau atas nama agama. Ini harus dijaga betul, Bib. Sama Habibnya kan? Sama-sama Habibnya, ini harus dijaga betul, Bib. Ente harus serius ini. Ente harus serius ini. Rumah kami sudah hancur itu. Anak-anak nggak bisa sekolah. Orang-orang kelaparan. Jangan sampai Indonesia yang kayak begini, Beb. Ente harus serius. NKRI harga mati. Harus ini. Jelas. Wa min khiyanatil uzma ayyakuna mawatin watanahu wa yata'amaru diddahu min ajli manfaatin madiyatin. Termasuk di antara pengkhianatan yang paling besar di dunia ini adalah ada warga negara yang mengkhianati negaranya sendiri dan melakukan hal-hal yang justru merusaknya. Min ajli manfaatin madiyatin, apalagi itu karena ajli manfaatin madiyah, karena keuntungan-keuntungan yang bersifat materi. Uang lah, karena uang lah. Wa man fa'ala mithla dzalika kana ba'idan 'anid din, ba'idan 'anillah. Orang yang mengkhianati bangsanya sendiri, justru mengacaukan bangsanya sendiri, orang yang seperti itu ba'idan 'anid din, ba'idan 'anillah. Jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala meskipun memakai atribut agama. No.
Li'annal mu'min haqiqi man amanahun nas ala dima'ihim wa amwalihim wa aradihim, karena orang yang beriman yang seiman sebenarnya itu adalah orang yang menjamin keamanan masyarakat, menjamin keselamatan jiwa mereka, harta mereka, masa depan mereka, a'radihim, kondisi mereka. Innal insan alladhi yakhunu watanahu wa yata'amaru ma'a'da'ihi insanun ba'idun an haziratil iman innahu yartakibu asya'an wa il khiyanah. Maka seorang anak bangsa yang mengkhianati bangsanya sendiri, kemudian bekerja sama dengan orang-orang yang mau menghancurkan bangsanya sendiri, maka jauh dari khatiratul iman, dari bersitan-bersitan keimanan. Justru dia innahu yartakibu asna'an wa il khiyanah, dia itu melakukan tindakan-tindakan yang paling buruk atau pengkhianatan yang paling buruk dari berbagai pengkhianatan. Innahu yakhunullah alladzi amara biddifa' wal jihad min ajlil watan. Satu, kenapa orang yang mengkhianati bangsanya sendiri ini dianggap melakukan pengkhianatan yang paling besar di antara sekian pengkhianatan? Karena satu, dia sudah mengkhianati perintah Allah, sementara Allah itu berperintah untuk menjaga negara, untuk jihad, untuk melawan musuh-musuh yang mengganggu negara. Satu. Wa yakhunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi amara bi himayati amanatil watan. Yang kedua, dia mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga memerintahkan untuk menjaga bangsa. Wa yakhunu amanatahu wa amanatan nas. Dia juga mengkhianati amanah bagi dirinya sendiri sebagai anak bangsa, mestinya menjaga bangsanya. Juga amanah dari orang lain, mestinya sebagai orang yang sama-sama menjadi anak bangsa, bersama-sama menjaga bangsanya. Jadi mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati orang banyak, mengkhianati diri sendiri untuk menjaga bangsanya. Waqad qala Rabbul Izzah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatakum. Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ini yang beriman ini, janganlah kalian hianati Allah, janganlah kalian hianati Rasul, janganlah hianati amanah-amanah kalian. Bil iktifa wal iktisar, secara simpel, sederhana bisa kita katakan, pengkhianat bangsa adalah pengkhianat Tuhan, pengkhianat Rasul, pengkhianat orang banyak, dan pengkhianat dirinya sendiri. Berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan yang disampaikan oleh ulama, yaitu Habib Zain bin Yahya, ulama Syria yang datang ke Indonesia, mewanti-wanti Indonesia agar dijaga konsistensinya sebagai negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang bisa digunakan untuk aktivitas ekonomi, negeri yang bisa digunakan untuk aktivitas kesejahteraan rakyat, negeri yang bisa digunakan untuk menyerdaskan anak bangsa dengan pesantrennya yang begitu banyak, negeri yang bisa digunakan secara ideal untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak. Nah, sudah jam 9, 1 jam lebih. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa fikih kebangsaan ini merupakan kajian yang sangat urgent bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keragamannya. Satu sisi, di sisi lain ada pemahaman-pemahaman keagamaan, propaganda ayat Al-Quran, hadis Nabi, simbol-simbol agama untuk menghancurkan negara, menghadap-hadapkan antara Islam dan negara. Ini tidak benar. Maka jawabannya yang ada adalah dijawab dengan pemahaman yang benar. Dengan apa itu? Dengan fikih kebangsaan. Kemudian berikutnya, yang terpenting dari pertemuan yang pertama ini nanti akan dilanjutkan sampai 4 pertemuan jilid 1, kemudian jilid 2 nanti juga 4 pertemuan, dan 17 Agustus kita akan nyimak launching fikih kebangsaan yang ketiga, yaitu tentang jihad yang sebenarnya seperti apa dan status muslim non muslim di Indonesia.
langsung dari Pondok Pesantren Lirboyo bersama Himasal Himpunan Alumni Santri Lirboyo serta tokoh-tokoh nasional. Tapi yang terpenting pada pagi hari ini kita yakin betul bahwa Indonesia ini adalah negeri yang sah secara agama. Menurut apa? Menurut Quran dan tafsirnya, menurut hadis dan penjelasannya, menurut ijtihad ulama di Indonesia. Di antaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober 1945 setelah sholat tahajud, setelah meminta petunjuk Allah, setelah membuka banyak kitab untuk mencetuskan bahwa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu bagi penduduk Indonesia, bagi anak bangsa Indonesia adalah jihad fi sabilillah. Dalam konteksnya sekarang, maka mari kita implementasikan jihad fi sabilillah kita untuk menjaga, mengembangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan porsi kita masing-masing. Yang dakwah-dakwah, yang ngaji-ngaji, yang belajar-belajar, yang menjadi pejabat yang baik, yang berkarya, berkreativitas, menjadi pribadi-pribadi yang berkreativitas. Keluarga-keluarga muda menjadi keluarga-keluarga muda yang semangat untuk menjadi keluarga yang baik, bermasyarakat yang baik, berbangsa dan bernegara yang baik. Bil iktifa wal intisar, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ketemu besok pada jam 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.